Kalau Pak Sumaryadi ini adalah orangnya pemikir, kemudian tegas, pembelajar, ya. Kemudian dia permasalahan itu belum ketemu, coba cari terus roadmapnya seperti apa. Harus sampai titik temunya itu sampai ketemu, biar asesmennya lengkap gitu. Dan setelah asesmen lengkap, baru dia menarik kesimpulannya bahwa oh permasalahan ini adalah adanya di permasalahan di sini. Saya ketemu dengan Pak Anas, almarhum, Pak Tanto dan teman-teman baik. Kemudian menggiring saya untuk melakukan sekolah lagi gitu waktu itu Pak Muhar. Kalau saya kan dimanapun berada, saya harus pastikan bahwa pekerjaan yang saya dihadapi itu harus pertama saya memang harus kompeten di situ ya. Akhirnya saya berpikir, oh berarti metodenya saya rubah sekarang. Yang awalnya represif menjadi humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021. Kali ini saya ajak naik panggung manajer ULTG Garut. Nah, siapa beliau ini? Ntar kita tanya lebih jauh. Setelah saya kemarin silaturahim dengan Sri Kandi PLN dari UP3 Cikarang, yang beliau baru saja mengikuti acara Miss Aura Internasional 2021 di Turki. Nah, dari Turki kita ke Garut ini. Nah, beliau adalah Kang Maman. Nama lengkapnya ntar beliau aja yang jelaskan, biar agak nggak salah. Ini ngelihat namanya ini sih asli Putra Sunda ya. Betul Pak, betul. Nah, baik, sebelum kita lanjut, saya tampilkan CV atau biodata dari Kang Maman, manajer ULTG Garut berikut ini. Baik, barusan kita sudah saksikan, kita lihat bersama ya CV dari Pak Maman Nurjaman. Masya Allah, sekilas saya lihat tadi berawal dari pengawas kontrolen Sutet 2. Waktu itu zaman sektor TEP ya. Betul, Terus Pak. pernah di Tragi Cirata, pernah di Operator, Reguhar, di UPT Purwakarta. Pernah di mana nih? Bandung Barat. Banyak ini biodata yang ntar mungkin Kang Maman yang akan cerita ya. Monggo, Kang Maman. Baik, terima kasih Pak Muhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya bahwa hari ini saya bisa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pak Muhar, di mana Pak Muhar ini menjadi orang yang pensiunan PLN yang berkontribusi banyak terhadap melahirkan atau memposting teman-teman PLN, dan mungkin ini saya juga udah kesekian kalinya. Baik, mungkin yang pertama mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu Pak Muhar. Nama saya adalah Maman Nurjaman, yang sekarang ini bertugas menjadi manajer ULTG Garut. Kemudian untuk pengalaman kerja saya, mulai dari pengawas kontrolen di Sutet 2 waktu itu zaman sektor TEP. Kemudian kalau sekarang itu berubah menjadi dulu GP, Ground Patrol. Kemudian di TJBT ini menjadi LW, Land Worker. Karena pesan Pak Sumaryadi, GM kita, bahwa kalau ground patrol cuma melihat tanah aja terus. Kalau land worker yang ngelain lihat ROW-nya juga. Itu perubahan nama itu.
waktu itu ada perubahan reorganisasi dari dari Sutet menjadi Tragi, dan waktu itu karena kontrol saya itu adalah penghantarnya Cirata Saguling, sehingga saya masuk ke Tragi Cirata. Nah, tahun 99 kalau tidak salah itu ada perubahan reorganisasi lagi, itu menjadi Regen waktu itu, dan Cirata itu masuk ke UPT Purwakarta. Nah, kemudian di 99 itu yang kontrolen itu dimagangkan semua karena akan diganti dengan SLA gitu, dengan vendor. Nah, waktu itu saya setelah magang, saya menjadi operator waktu itu 150 GI di Pabuaran, masuknya ke UPT Purwakarta. Kemudian pada saat itu saya ketemu dengan Pak Anas, almarhum, Pak Tanto, dan teman-teman baik. Kemudian menggiring saya untuk melakukan sekolah lagi gitu waktu itu Pak Muhar. Nah, sehingga saya ngikut-ngikut gitu ya. Dan alhamdulillah sekolahnya juga alhamdulillah 7 tahun waktu itu, karena berbagai peluang. Kami pun berjuang juga untuk mengkuliahkan 2 anak saya juga harus membagi keuangan saya itu, sehingga untuk keuangannya saya ngumpul-ngumpul dari uang makan waktu itu. Dan saya ingat satu semesternya 825.000 waktu itu, dan ngumpul-ngumpul tiap bulan gitu ya, sehingga waktu itu benar-benar dimanfaatkan oleh saya selama tugas di Purwakarta, karena keluarga tidak ikut ke Purwakarta waktu itu, dan di sana itu jadi dokter. Jadi monok di kantor, semua yang orang Bandung itu monok di kantor Pak Muhar. Kemudian setelah 2003 saya itu masuk ke Rebuhar sampai 2007, dan waktu itu banyak sekali pengalaman, dan waktu itu saya dengan Pak Abidin, setelah Pak Abidin manajernya diganti sama Pak Raharjo, dan saya banyak diajari juga oleh senior saya Pak Arsumiarsa waktu itu. Diberikan kesempatan untuk mewiring by South Pacific dan Indo Barat sampai beres, sampai saat ini alhamdulillah masih kondisinya baik. 2007 saya pindah ke UPT Bandung Barat, Bandung waktu itu, dan kebetulan ada yang meninggal di Saguling, dan rumah saya emang di Saguling. Alhamdulillah waktu itu pindah ke Bandung Barat dari 2007. Tapi 2007 waktu itu saya jadi operator di Saguling, yang biasanya sibuk di sana di UPT Purwakarta mulai dari Senin sampai Jumat gitu ya. Dan waktu itu ya serabutan ada pemeliharaan jaringan dan terapo, pemeliharaan bayi penghantar dan lain-lain, dan saya ikuti terus dan saya pelajari terus gitu untuk menjadi lesson learn lah gitu untuk pengalaman saya. Kemudian dari 2007 sampai 2014 saya di Saguling, dan di Saguling itu karena waktu luang ada gitu ya untuk pembelajaran. Kemudian saya melakukan itu juga itu karena cita saya juga untuk pengen menjadi pelatih sepak bola, juga ingin mempunyai SSB anak-anak gitu, karena untuk di Saguling itu lapangan bola banyak. Terus kemudian di Ciorai juga di komplek PLN ada, dan di situ saya kursus lisensi D nasional untuk menjadi pelatih sepak bola. Dan di sepak bola saya udah 2011 memegang tim Suratinnya Kabupaten Bandung Barat. 2013 saya menjadi pelatihnya Porda Kabupaten Bandung Barat. Kemudian 2017 direkturnya tekniknya Kabupaten Bandung Barat dan pengurus PONI, dan monitoring evaluasi di tiap Porda yang di Bogor kemarin. Dan saat ini teman-teman masih menunjuk saya di organisasi menjadi sekretaris umum PSSI Kabupaten Bandung Barat gitu. Jadi tapi setelah saya pindah ke Garut,
saya kurang aktif, tapi kalau di organisasi itu ada namanya bisa di-cover sama deputi namanya. Kemudian 2014 itu saya ada promosi ke PLTP Patuha waktu itu jadi koordinator. Nah, setelah dari Patuha 1 tahun 2 bulan saya pindah ke Majalah Rancak Pasumba itu menjadi supervisor yang definitif. 2017 karena di Gitet Saguling waktu itu SPP-nya pensiun, saya pindah lagi karena waktu itu mungkin ya manajemen itu belum ada yang paham dengan GIS, yang semi GIS di Gitet Saguling, sehingga saya pulang kampung. Saya juga sangat gembira bisa berkumpul dengan keluarga lah gitu ya. Tapi 2019 manajemen meminta saya untuk pindah ke kantor UPT Bandungnya gitu, menjadi K3Kam di UPT Bandung 2019. Begitu 2020 saya waktu itu Pitro untuk untuk manajer LTG. Cuman begitu SK-nya keluar, pada saat itu menjadi asmen jaringan di WIT JBT itu. Dari tanggal 22 Desember waktu itu SK-nya sampai Februari. Begitu Februari saya disuruh mengikuti wawancara lagi gitu. Tanggal 24 Februari ingat itu. Dan setelah itu Maretnya saya dapat SK lagi ke Garut itu. Mungkin itu riwayat singkat saya Pak Muhar. Oh, baik. Berarti artinya sekarang manajer ULTG Garut ya. Betul Pak Muhar, betul. Waktu itu siapa yang wawancara itu? Yang wawancara itu adalah ya SRM Harstran, Pak Tejo, kemudian Pak Nur Rahman Jaya, Pak Budi waktu itu. Oh, baik. Saya lihat di sini, masya Allah, berawal dari pengawas kontrolen ya, Sutet ya. Betul, saya lihat Pak. dari tahun 88 sampai 1996. Betul. Nah, ngapain aja itu tugas ya itu pengawas kontrolen ini? Waktu itu tidak seperti sekarang, Pak Muhar. Yang namanya kontrolen itu adalah dia harus melihat semua ya, ROW, kemudian kondisi tower, kemudian ya masuk hutan keluar hutan waktu itu ya. Kemudian tidak seperti sekarang itu, dulu itu tidak pernah ada penggantian yang namanya pohon. Harus kita betul-betul negosiasi ya. Cuman keunggulannya antara dulu dan sekarang itu masyarakatnya itu adalah kalau kita udah paling susah, kita minta bantuan ke Babinmas, Kantibmas atau Koramil atau Polsek yang teman-teman saya yang kenal waktu itu kita datangin agak lumayan gitu itu menjadi membantu kita. Kalau sekarang dengan kondisi yang berbeda saat ini, sekarang harus ada namanya kompensasi terus Pak Muhar. Nah, sehingga sekarang untuk penebangan pohon juga sekarang udah di SLA kan kalau sekarang gitu. Berarti waktu itu keluar masuk hutan dong ya? Betul. Ya kampung, ya ada hutannya gitu ya. Menyusuri yang tower 500 waktu itu saya tuh. Zamannya Pak Eden waktu itu ya? Nah, betul Pak Eden Napi Tukulu waktu itu. Yang semua orang mungkin tahu kalau pernah kepemimpinan Pak Eden ada di situ, Pak Muhar. Tegas ya? Betul. Baik. Terus setelah keluar kampung tahun 1996, Tragi Cirata. Nah, itu nggak keluar masuk kampung lagi ya, udah di Tragi ya? Waktu itu itu pada saat itu titik balik saya belajar untuk peralatan gardu induk waktu itu. Karena kebetulan
di tahun itu dari 96 ke 998 itu masa pembangunan Cirata itu diameter 3 dan 4 ya. Jadi ada pembangkitnya, ke arah pembangkitnya itu untuk MTR 3 dan MTR 4. Dan di situ dengan terima kasih banyaklah ke Pak Anas. Di situ juga saya ada teman-teman yang memberikan pembelajaran kepada saya gitu ya, untuk belajar gitu. Seperti ya perbaikan karena waktu itu swakelola statusnya. Jadi teman-teman itu diwajibkan untuk bisa gitu. Sehingga waktu itu ada kesempatan untuk saya belajar waktu itu. Baik, terus dari situ masuk ke operator, itu belajar lagi di situ? Ya, kebetulan waktu di awal-awal 99 itu, semua yang kontrolen itu dimagangkan. Ada magang di pemeliharaan, ada magang di operator. Dan pada saat itu, setelah magang, kemudian saya ditugaskan di GI Pabuaran waktu itu, yang jauh dari mana-mana juga, alhamdulillah. Tapi dengan jauh dari mana-mana itu, Pak Muhar, saya jadi belajar terus bagaimana mengantisipasi. Karena kalau saya tugas jadi operator itu bukan untuk menunggu kantor, tapi yang diantisipasi oleh saya adalah pada saat nanti itu ada gangguan, kita harus kondisi siap gitu. Karena walaupun ada SOP, pada terjadi gangguan yang namanya manusiawi itu pasti ada rasa panik. Nah, itu saya baca-baca buku dan lain-lain gitu setiap melakukan tugas menjadi operator. Baik. Waktu itu udah terlewati lah operator GI 150 dan 70. Terus ya, beralih ke operator Gistet Saguling. Ya. Gimana sih kerja ada itu nggak? Dari 70, 150, terus dari Gistet gimana? Ada perbedaan nggak tuh operator itu? Ya, kalau untuk operasional di gardu induk itu secara prinsip sama, cuman karakternya aja berbeda. Nah, kemudian kalau untuk 70 dan 150 itu sistemnya satu breaker. Kalau 500 itu itulah adalah sistemnya 1,5 breaker, di mana ada 3 PMT dibagi 2 busbar, sehingga yang namanya kopernya itu menjadi PMT AB. Nah, kemudian kan kami sebelum ke Gistet Saguling itu belajar dulu di HAR dari 2004 sampai 2007, selama 3 tahun kita belajar. Ada pemeliharaan di Cirata 500 secara konvensional, saya belajar di situ. Nah, sehingga begitu ke Saguling saya belajar sebentar, pahami semua peralatan, kondisinya seperti apa, karakternya seperti apa. Dan waktu itu kalau di Saguling kan operatornya 2 orang, jadi sambil sambil kita bekerja sambil tanya-tanya juga. Tapi sebelumnya yang menjadi operator itu harus punya sertifikat dasar untuk pengoperasian gardu induk. Dan waktu itu saya sudah punya. Jadi alhamdulillah begitu masuk ke Saguling tidak ada kendala lagi terkait untuk penetapan gitu menjadi operator di Gistet Saguling. Itu. Baik. Terus belajar terus ya. Ini kan dari pengawas belajar terus. Terus kuliahnya sendiri kapan itu? Ya, mulai kuliah itu saya tuh di 2002. Dan setelah 2002 itu di Pabuaran, zaman Pak Abidin waktu itu manajernya, saya ke Pak Abidin, Pak, kalau bisa saya pindah ke GIG yang dekat, karena saya tuh sambil dekat dengan kampus itulah, karena di Purwakarta. Akhirnya saya pindah ke GI Indorama 70. Itu GI-nya KTT ya, karena langsung dari itu ke pabrik gitu, ke pabrik tekstil di Indorama yang
Indorama itu merupakan waktu itu beban yang paling besar karena dia itu kontraknya itu 30 megawatt kalau nggak salah ke PLN, dan PLN di situ sangat dengan konsumen KTP. Jadi untuk penjualan listriknya alhamdulillah bisa tersalurkan dengan baik ke pabrik-pabrik gitu. Baik. Waktu itu masa kuliahnya berapa lama ini, Kang Maman ini? Kalau ditanya, saya itu malu karena orang-orang lain mungkin kuliahnya misalkan 4 tahun sampai 5 tahun, kalau saya sampai 8 tahun lah. Karena waktu anak saya kuliah di semester di Akper, kemudian anak saya di Unisba, waktu itu uang saya nggak ada tuh. Habis. Akhirnya saya istirahat setahun. Kemudian sambil nyari-nyari lagi gitu sampingan. Kebetulan 2009 itu udah gacong sepak bola, ngumpulin uang dari situ gitu ya. Kemudian begitu mau menuju ke 2009, wah itu ngegas lagi tuh, karena anak saya yang itu udah mau lulus, yang Akper gitu. Gitu. Sehingga kalau dijadikan saya sebagai sarjana Natura juga nggak apa-apa kalau saya, karena uangnya dari Natura dikumpul-kumpulin. Uang makan kalau kalau Natura itu. Jadi selesai ya di masa Abra 7 tahun. Iya, alhamdulillah. Waktu itu saya diwisuda sama bupatinya Pak Dedi itu yang kemarin jadi bupati, itu di Jatiluhur waktu itu. Pak Dedi. Iya. Yang pakai putih itu. Iya, betul. YouTuber. Iya. Itu sama dia, alhamdulillah diwisudanya di situ. Oke, di samping-samping itu gimana ceritanya jadi coach bola ini? Coach sepak bola. Ya, karena dulu saya basicnya sepak bola. Waktu zaman sektor itu juga saya sepak bola gitu ya. Waktu itu mah zaman adanya Kabupaten Bandungnya, belum ada Kabupaten Bandung Barat waktu itu. Dan itu saya suka sepak bola. Dengan saya ketemu dengan Pak Anas, almarhum, Pak Tanto, dan teman-teman baik. Kemudian menggiring saya untuk melakukan sekolah lagi gitu waktu itu Pak Muhar. Nah, sehingga saya ngikut gitu ya. Dan alhamdulillah sekolahnya juga alhamdulillah 7 tahun waktu itu, karena berbagai peluang. Kami pun berjuang juga untuk mengkuliahkan 2 anak saya juga harus membagi keuangan saya itu, sehingga teman-teman kemudian pas udah masa mau tua ini saya harus memilih opsi waktu jadi operator gitu. Kalaupun nanti karir di PLN-nya ini mentok, ya berkarirlah di sepak bola gitu Pak. Karena hidup ada pilihan, saya selalu memberikan opsi-opsi gitu. Ya kan yang namanya nasib itu yang menentukan kita Pak Muhar ya. Ya betul. Berlanjut lagi kemana kita ini? Supervisor GI Majalaya. Betul. Majalaya dan Rancakasumba waktu itu. Oh dua ya? Iya 2. Di situ 2 kali saya lihat ya. Satu lagi supervisor, setelah itu lanjut ke supervisor Gistet Saguling. Betul, karena waktu itu mungkin manajemen melihat saya itu dari Gistet Saguling. Kemudian waktu itu supervisornya ada yang pensiun, dan waktu itu datang yang muda-muda, yang D3, yang SMK itu, sehingga untuk menjadi supervisor di sana mungkin butuh orang yang agak sedikit paham tentang GIS, karena itu 500 KP-nya GIS itu. Dan saya di Majalaya 2 tahun. Kemudian balik lagi ke ke Saguling, dan itu manajer APP waktu itu Pak Anas juga almarhum gitu. Almarhum ya. Iya. Gitu. Dan mungkin dilihat juga di kalau Saguling banyak lapangan bola ya.
Kalau terkait itu kayaknya ya apa namanya, Pak Anas juga tetap dulu juga waktu zaman di Cirata, Pak Anas waktu itu zaman KSH-nya ya sama itu, waktu itu main bola gitu ya. Kalau ke Saguling kayaknya terkait ya peralatannya mungkin saya lebih mengerti dari teman-teman yang muda itu, karena kan GIS itu perlakuannya berbeda Pak dengan gitet-gitet yang konvensional gitu. Semua peralatan ada dalam kompartemen, dan saya juga pernah salah di sana gitu. Tapi dari kesalahan itu saya benar-benar belajar dan apa namanya selektif sekali gitu, dan hati-hati. Dari situ menjadi bahan evaluasi saya. Gitu. Betul-betul belajarnya di mana nih Kang Maman ini? Ya kalau belajar itu kalau untuk peralatan gardu induk semua ada tutorialnya, ada buku wiringnya, dan kebetulan GI yang sangat komplit untuk gambar wiringnya semua ada di GITET Saguling gitu Pak. Kemudian di GI lain juga ada sih. Sampai waktu di GI Norama saya oleh para harga itu disuruh tolong Mas bikin wiring, gambar wiringnya yang Inorama. Waktu itu saya wah garis dari MK ke peralatan ke panel, garis-garis yang penting dimengerti oleh saya waktu itu untuk memudahkan teman-teman yang nanti akan menempati. Nah, kemudian kembali lagi ke GITET Saguling, ya GITET Saguling juga saya harus membangun itu karena GITET Saguling untuk itu kalau yang 500 merupakan etalase dari UPT Bandung waktu itu. Jadi dan kebetulan dekat dengan pembangkit sehingga untuk komunikasi koordinasi dengan apa namanya IP Saguling itu sangat dibutuhkan, dan saya beberapa kali sama GM-nya IP Saguling juga termasuk disuruh beberapa tahun menjadi ketua panitia Saguling Cup waktu itu, karena dengan mohon maaf gitu ya sebelumnya itu selalu berantem gitu di situ. Tapi saya dari 2012 sampai 2014 3 tahun berturut-turut saya ditunjuk terus menjadi ketua panitia Saguling Cup. Akhirnya aman terus, dan setelah saya pindah baru apa namanya tidak diadakan lagi itu karena saya udah pindah tugas waktu itu, jadi nggak ada waktu gitu. Baik, ini berarti masih di area Jawa Barat ya? Betul, betul. Tasik 1 ke daerah lain, tapi masih di Jawa Barat ya? Terus betul, saya lihat juga PJK 4 UPT Bandung. Apa maksudnya PJK 4? Ya, PJK itu apa namanya? Jadi pejabat pelaksana K3 KAM itu. Jadi keselamatan kesehatan kerja dan keamanan di UPT itu kan ada pejabat K3L, ada pejabat K4 atau K3 dan keamanan waktu itu. Dan pada saat 2019 awal Maret 2020 saya diuji itu K3 KAM itu di situ di UPT karena masa pandemi, bagaimana gitu ya perlakuan terhadap GI jangan sampai di lockdown Pak Muhar waktu itu. Saya tantangan saya itu waktu itu di Bandung gitu. Terus berlalu lagi jadi asmen pemeliharaan jaringan ya. Betul Pak Muhar, betul. Ke kantor induk dong ini ya, ke pusat pemerintahannya ya. Betul di kantor unit induknya ya. Ada undangan lagi untuk wawancara waktu itu. Setelah itu padahal saya juga apa namanya karena passion saya di jaringan waktu itu ya, apa namanya saya setiap ada gangguan di mana-mana terkait jaringan saya investigasi ke lapangan ke sana, mau ke Rawalo mau ke Semarang gitu ya, terkait jaringan-jaringan terkait gangguan. Pasti saya mohon maaf kepada teman-teman untuk menghubungi langsung gitu ya, direct, supaya titik gangguannya ketemu secara cepat gitu. Jadi untuk mempermudah analisanya, titik gangguannya apa, kemudian penyebabnya apa gitu ya. Kemudian begitu saya datang ke sana pun itu banyak PR yang tower-towernya itu masuk ke kondisi P0 gitu, kritis.
Baik, baik. Setelah wawancara, apa ini hasilnya ini? Setelah wawancara, saya waktu itu wawancaranya kondisinya saya lagi ada di Tegal Herang GI yang lagi kebanjiran waktu itu. Saya diundang sama SDM itu Bapak untuk mengikuti Fitro lagi untuk wawancara. Duh, saya nggak siap ini, kondisi lagi penanggulangan bencana gitu. Yang akhirnya ya Bapak wawancara aja. Ya, akhirnya wawancara waktu itu yang wawancara saya itu adalah Pak Tejo yang saat ini menjadi SCRM Altran. Kemudian ada Pak Budian yang kemarin itu dia ke distribusi tapi pindah lagi ke WTBT menjadi sekarang itu SRM PKU. Kemudian waktu itu ada Pak Rijal, ada Pak Nurrahman, ada Pak Budi Santoso waktu itu. Jadi dapatlah SK tanggal 24 ya, tanggal 24-nya SK-nya ditandatangan oleh Bapak Sumaryadi gitu waktu itu. Iya. Penyerahannya sendiri di mana itu Kang Maman? Wah, waktu itu saya lagi WFH. Tiba-tiba sama DM saya Pak Nurin, Pak Maman lagi di mana? Saya lagi WFH, saya lagi tipos waktu itu tapi Zoom gitu ya. Ya pokoknya ditunggu ini di kantor induk hari ini jam 12 sampai jam 13 waktunya karena Pak Tejo waktu itu katanya lagi diklat. Itu saya dikasih tahu itu jam 11. Saya ke Pak Nurdin itu, Pak ini nggak bakalan sampai jam 12 karena dari Saguling 1 jam. Ya silakan lah, pokoknya tunggu hari ini gitu. Wah, akhirnya saya berangkat ke Bandung, ya ke ruangannya Pak Tejo waktu itu, ya dikasih lah, ini buka, ini SK. Walaupun isunya saya juga sudah enak itu, karena isunya itu mau ke Jawa Tengah, itu. Tapi wah, saya juga udah ke SDM, tanya-tanya, ternyata ada nggak bisa membocorkan gitu. Rahasia. Itu uniknya itu di TJBT, mantap itu. Bagus. Ya. Walaupun saya nanyanya ke teman dekat, nggak bisa, nggak ada, belum tahu, ya itu aja sih. Iya, harusnya nanya ke saya itu. Oh, kalau untuk tingkat unit operasional mungkin Pak Muhar juga tidak tahu kalau untuk. Jadi yang tapi pada intinya dalam kondisi galau waktu itu ditelepon lah saya sama manajer sekarang Pak Marsusilo, Bapak lagi di mana? Lagi di rumah WFH tapi ini lagi tipos itu. Nanti setelah tipos saya telepon ya. Iya. Cuman saya lagi galau gitu, itu aja curhatnya ke Pak Marsusilo waktu itu. Galau kenapa? Ya isunya tidak enak gitu. Oh iya. Begitu setelah tipos setengah 11 saya telepon, Bapak tenang aja, Bapak ikut saya ke Cirebon ya, alhamdulillah gitu. Tapi Bapak di Garut, alhamdulillah gitu, dekat lah dari Saguling sekitar 2 jam atau 2,5 jam lah. Gitu. Oh. Baik. Berarti sekarang sampai saat ini di manajer ULTG Garut ya. Kalau saya lihat perjalanan Kang Maman ini luar biasa nih, pembelajar nih. Apa yang mau motivasi Bapak ini? Mungkin mohon maaf tadi sebelumnya. Kalau memotivasi saya kan ini Pak Muhar. Kalau saya kan dimanapun berada, saya harus pastikan bahwa pekerjaan yang saya dihadapi itu harus pertama saya emang harus kompeten di situ ya. Termasuk mulai dari operator gitu. Operator itu kalau prinsip saya itu menjadi seorang sopir. Sopir itu harus tahu kondisi PMT-nya ada yang bocor misalkan. Kalau mengendaraan itu kalau bannya bocor itu kita harus tahu. Kalau mesinnya ini pasti ini akan mogok, apa ini udah panas gitu ya. Itu. Jadi dimanapun berada saya selalu pelajari terus gitu sampai ngelotok, artinya bahasa Sundanya gitu ya, sehingga dalam melakukan pekerjaan itu percaya dirinya akan tinggi karena
eh, kalau peralatan-peralatan di PLN, terutama gardu induk, itu harus kondisi siap setiap waktu, baik siang, malam, menit keberapa, itu tidak tahu. Makanya untuk menjadi operator kita harus kondisi siap dari sisi fisik maupun mental. Mental kita dibina oleh pengalaman. Kalau misalkan untuk percaya diri, kita belajar dari materi. Itu sih prinsip saya. Baik, selama di PLN ini apa tantangan terbesar apa bagi sosok manajer ULTG Garut ini? Nah, setelah kita jadi manajer ULTG Garut, saya juga pertama 2 hari merenung apa sih yang harus saya lakukan gitu. Tapi kalau di jaringan itu kita fokus terhadap di jaringan saja gitu ya, tidak ke peralatan MTU yang lain. Tapi kalau di ULTG menjadi manajer ULTG Garut itu adalah kita harus monitoring seluruhnya. Pertama dari sisi SDM dulu, terus kemudian peralatan MTU yang sudah tua, kemudian ada peralatan trafo lainnya dan peralatan transmisi yang ada di luar sana gitu ya, enggak di lingkungan itu yang menjadi fokus waktu itu. Dan tantangan untuk di Garut ini adalah sudah kita ketahui bersama adalah layangan, Pak. Layangan menggunakan tali kawat. Itu tantangan yang dihadapi oleh saya di Garut gitu. Untuk tantangannya gitu. Dan selama juga mohon maaf bukan saya untuk memotivasi teman-teman muda pun, saya tidak kalah yang namanya lomba inovasi untuk tingkat unit mah. Saya selalu ikutlah untuk memotivasi anak-anak sebenarnya. Karena kan kemarin juga nih saya paling tua ini menjadi misalkan peserta, tapi nggak apa-apa gitu. Yang akhirnya mungkin udah 2021 kemarin saya udah mulai di belakang menjadi supportingnya saja. Berarti udah... Tantangannya yang pertama untuk itu di Garut udah layangan, Pak. Terus apa yang telah dan akan dilakukan oleh manajer ULTG Garut ini? Nah, setelah saya masuk ke ULTG Garut, bahwa tantangannya itu saya selalu yang pertama pelajari dulu Paretonya, kemudian SDM-nya dulu kalau saya, karena gini mohon maaf ini mungkin style pimpinan beda-beda ya Pak Muhar ya. Kalau saya itu peralatan itu tergantung manusia, makanya saya yang pertama yang dilakukan adalah koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman di ULTG Garut. Semua kumpulkan. Walaupun dalam kondisi pandemi waktu itu, saya ajak komitmen bahwa kalau kita udah kondusif di suatu unit, maka yang saya rasakan hari ini adalah loyalitas akan terbangun, Pak. Loyalitas teman-teman terhadap kami atau terhadap saya sekarang benar-benar kondusif di Garut, sehingga saya menjalankan apapun suatu program, alhamdulillah itu disupport oleh teman-teman. Kemudian disupport juga oleh manajemen dari unit induk, UPT Cirebon, dan saya diberikan kebebasan untuk membuat program metode bagaimana pengendalian untuk terutama di Garut ini adalah pengendalian mengenai layang-layang yang menggunakan kawat. Seperti ketahui bahwa di Garut itu adalah yang namanya layangan itu menjadi kultur budaya yang dimana tidak bisa dihentikan kondisi saat ini ya, tidak bisa dihentikan dengan kondisi saat ini. Sehingga kami harus bagaimana berpikir cara pengendaliannya. Saya evaluasi dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, di bulan tersebut saya terus asesmen dengan teman-teman dan saya pikir apa metodenya kemarin yang salah atau gimana gitu. Karena sebelum-sebelumnya zaman Pak Suswoyo
yang waktu itu zamannya manajer Payan, Pak Stefanosian, itu udah melakukan upaya banyak gitu, termasuk gabungan-gabungan dengan polisi, TNI secara radia. Nah, kemudian sampai kemarin evaluasi di bulan Juni, saya evaluasi bulan Juni bahwa kok ini kita udah dengan Polres razia besar-besaran. Nah, kemudian ini tetap aja kayak minum obat, gangguan ada aja gitu ya. Nah, terus saya monitor Pareto gangguannya bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Juni. Tadi bulan Juli saya dapat tenaga waktu itu dari PJK dari Gal K3-nya kantor Indo, Pak Subronto dan teman-teman. Di bulan Juli kita adakan sinergi bersama antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan waktu itu komunitas Selayangan. Waktu bulan Juli itu, dan saya waktu itu berpikir, kalau kita mau melakukan sesuatu, misalkan kita menangkap orai atau ular gitu ya, kita harus baik-baik dengan pawangnya. Gimana caranya itu pawang? Akhirnya saya itu komunitas Selayangan itu membuat surat ke kami untuk melakukan audiensi, yang akhirnya sama saya ditindaklanjuti, dan pada bulan Agustus itu Pak GM WCBT ke Garut, kemudian Pak Direk juga Pak Haryanto WS ke Garut, kemudian kebetulan kumpul juga GM-nya Pak Id Jabar, dan waktu itu dia presentasi di UP3, dia bicara seperti ini Pak Haryanto WS itu. Yang pertama yang saya tangkap dari Pak Haryanto WS itu adalah, kalau kita melakukan atau tindak lanjut permasalahan dengan cara biasa, coba Anda lakukan dengan cara yang tidak biasa atau yang sangat luar biasa gitu. Saya satu catat. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada kalimat atau kata orang dari orang PLN, kalau terjadi gangguan oleh layang-layangan, itu sutetnya diganti sama SKPT. Itu yang saya garis bawahi dari pernyataan Pak Haryanto WS. Akhirnya saya berpikir, oh berarti metodenya saya rubah sekarang. Yang awalnya represif menjadi humanis. Dan ingat juga saya kata-kata Pak Ahmad Susilo waktu itu, coba kita lakukan yang tidak biasa dengan yang metodenya represif menjadi yang humanis. Kalau represif artinya kemarin kita dengan kekuatan aparat, kita razia, kincir, layangan, dan sebagainya, gitu. Tapi tidak membuat jerak. Walaupun itu ada Perda nomor 18 tahun 2017, itu pun perdanya masih kurang sempurna. Kemudian ada juga melakukan yang namanya Peraturan Menteri nomor 30 2009 tentang ketenagalistrikan. Itu juga tidak kurang optimal. Kita mulai dari Agustus itu saya ketemu dengan komunitas layangan, kemudian komunitas layangan saya akomodir keinginannya seperti apa. Ternyata kita ada titik temu di situ, Pak Muhar, sampai dia komunitas layangan di Kabupaten Garut itu sekitar 3.000 anggota. Itu yang tercatat. Mungkin yang tidak tercatat mungkin banyak lagi gitu ya. Kemudian di situ untuk pengendalian layangan di Garut itu mungkin kulturnya berbeda dengan daerah lain. Tapi gangguannya tetap dari tali kawat, renteng, aluminium foil, dan kalau di Garut itu plastik mulsa. Mulsa itu yang digunakan para petani, tapi kata-kata belakangin suka nyangkut di konduktor. Tapi kalau di tempat-tempat lain mungkin aluminium foil yang bisa digunakan, dan mungkin layang-layang yang menggunakan renteng itu. Nah, kemudian dari situ saya terus intens ketemuan dengan komunitas layangan, tapi paralel juga dengan TNI, baru dengan Bupati. Dan waktu bulan Agustus, awal Agustus, saya ketemu dengan Wakil Bupati waktu itu ke rumahnya. Nah,
ada apa ini? Ya Pak Maman katanya, ya ini Pak silaturahmi aja, bahwa di Garut ini Pak, mohon maaf di Warakes 1 Pak untuk gangguan layang-layang, kata saya itu, curhatnya ke Wakil Bupati. Jadi yang terkena dari Garut itu Bu, yang pertama dodol, yang kedua sekarang itu layangan menggunakan kawat Pak di Warakes 1 di Jawa, Madura dan Bali. Waktu itu dia Wakil Bupati terketawa gitu. Nah, apa yang diharapkan dari kami katanya. Nah, itu gayung bersabut gitu ya waktu itu. Aduh Pak, saya juga mohon petunjuk ke Bapak arahannya seperti apa, karena yang dilakukan PLN sudah banyak, termasuk ke pesantren dengan melalui CSR atau sekarang itu TJSL gitu. Tapi yang main layangan di situ terus aja gitu ya. Beliau juga berpesan begini Pak Wakil Bupati, Pak Maman, kalau untuk di Garut itu kulturnya berbeda dengan di daerah lain. Jangan terus-terusan ke pesantren. Karena yang pasantrinya itu main layangan katanya. Pak Maman coba sekarang preman yang sudah insaf di Garut, itu yang bermain layangan, itu sama mereka itu pasti takut yang main layangan. Saya catat, alhamdulillah ini ada clue gitu ya. Kemudian saya koordinasi lagi dengan komunitas layangan. Dan ternyata setelah itu berlanjut lagi dengan komunitas layangan, saya sampai survei lapak-lapak mana yang aman, yang mana tidak aman itu. Jadi saya sempat membagikan waktu itu untuk ya diundang ke komunitas layangan malam gitu. Ya saya datang karena ini merupakan tugas fokus yang saya hadapi di Garut. Nah kemudian setelah itu kita koordinasi dengan media karena harus posting juga di media. Di Facebook, IG, kemudian di koran-koran, sampai terakhir alhamdulillah waktu Pak Direg, Pak GM UIT, kemudian itu sampai sempat tampil di Videotron, alhamdulillah dengan kerjasama saya dengan wartawan di Garut itu. Dan hasilnya setelah saya kerjasama dengan komunitas 1 September waktu itu, dia juga waktu gangguan terjadi 12 September dia merasa bersalah dan dia sibuk ya, komunitas layangan dia bergerak terus, alhamdulillah gitu ya. Sampai saat ini belum ada lagi gangguan pemuhar, alhamdulillah ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya ini ke depan ya juga tetap tidak terlena ini tetap, karena yang bermain layangan di Garut itu ramenya itu Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari ini saya hari Rabu juga standby gitu. Dengan teman-teman ada jadwal sweeping, kemudian untuk hari Rabu ini jadwal dari komunitas layangan, kemudian Jumat, Sabtu, Minggu itu dikolaborasi dengan dari Polres. Dan ternyata waktu itu kenapa saya terus asesmen, investigasi terus, ternyata dengan diambilnya kincir layangan, kincir itu harganya 500 Pak, 500.000. Jadi satu blok layangan itu isinya 50. Itu kalau misalkan 5.000 layangan harganya itu 150, jadi sekali di raja itu 250. Sehingga kami punya keputusan analisa, walaupun kemarin itu saya memerlukan resiko tinggi untuk meraih komunitas layangan, karena khawatirnya komunitas layangan nanti akan menjamur, tapi ternyata alhamdulillah komunitas sangat tanggung jawab. Sampai sekarang kalau komunitas bermain layangan kiri kanan di sana tuh di jatuhnya layangan itu ada relawan sekarang. Jadi yang ngebandang itu nanti dia diusir sama dia itu. Itu Pak hasil positifnya yang sudah kami lakukan di Garut. Dan sekarang itu alhamdulillah Pak, sampai kemarin pada gangguan sampai di 1 Oktober atau 30 September itu baru 56% lah menurunnya gangguannya itu. Terus apa lagi kira-kira yang bisa dihumaniskan kan tadi secara humanis ya? Jadi emang kalau kita melihat kultur, ada yang mungkin harus dengan kekuatan TNI Polri, tapi dengan cara humanis juga ternyata kita dengan humanis ke para komunitas layangan,
ternyata waktu itu saya malam-malam diundang, walaupun dalam hati khawatir ini saya akan dikeroyok gitu ya, tapi ternyata dia memang baik. Ternyata sosialisasi waktu itu kurang mengena ke komunitasnya, karena mungkin kalau bahasa saya bahasa Sunda tuh, jadi yang disampaikan bahasa yang sangat sederhana dan paham artinya. Karena waktu itu dia kalau ada polisi, dia lagi main layangan, putus, lari gitu. Jadi kayak di Uber-Uber. Dan saya juga koordinasi juga dengan Polri, mulai 1 September, Pak, mohon maaf, ini untuk razia-razia jangan sampai dirazia, tapi berikanlah sosialisasi kepada komunitas. Silahkan bermain layangan, tapi bagaimana caranya bermain layangan dengan aman, tidak mengganggu jaringan. Dan itu juga statement dari Bupati juga sama, dan saya posting juga di Facebook bahwa Bupati juga sangat apresiasi jangan sampai mengganggu jaringan kawat, karena Garut ini merupakan daerah wisata ya. Setelah level 3 ini kemarin juga udah penuh lagi, kemudian bahwa layangan ini juga ada roda ekonominya yang di situ bergulir. Makanya di masa pandemi kemarin, di mana sekolah libur, kegiatan layangan menjamur, tapi bagaimana di Garut ini layangan tetap berjalan. Kondisi saat ini ya tidak bisa menjauhkan atau menghentikan, tapi bagaimana cara saya itu mengendalikan layangan itu supaya tidak mengganggu jaringan. Itu aja Pak Muhar. Oh, gitu. Terus sinergi sama UP3 sendiri gimana tuh tentang layang-layang ini? Alhamdulillah saya manajer UP3-nya Pak Nugroho, manajer bagiannya Pak waktu itu Pak Dani, dan sekarang Pak Said, itu sangat sangat intens, karena gangguan di 20 KP juga di Garut itu mirip-mirip gitu. Cuman kalau di 20 KP di UP3 Garut itu dia udah melakukan inovasi, jadi ada sebagian kabelnya yang sudah berisolasi, sehingga untuk risiko terganggunya udah sedikit menurun. Tapi untuk di masyarakat, tahunya tuh PLN itu ya mau UP3 ya, mau transmisi, pokoknya PLN. PLN 1 akhirnya, kan? Ya PLN 1. Akhirnya saya dengan dengan UP3 kerjasama terus, kemudian sampai ke Bupati pun kita bersama-sama, ada manajer UP3-nya Pak Nugroho, manajer UPT Cirebonnya Pak Ahmad Susilo, dan alhamdulillah terima. Dan alhamdulillah saya juga sangat bersyukur kepada Allah itu untuk pertemuan dengan Bupati tidak harus melalui surat, kami hanya kirim surat gitu ya. Pak Bupati de Garut itu nggak usah pakai surat, pokoknya datang hari Senin jam sekian, kita ketemu di lobi ini. Wah, kita yang bergerak. Jadi alhamdulillah dengan dibantu sama wartawan itu IJTI dan wartawan di Garut yaitu Abah Janur, kita sering posting-posting di medsos itu untuk membantu juga ya sosialisasi, selain juga di radio gitu. Di sana saya juga live di radio Antares waktu itu dikasih jadwal untuk sosialisasi agar sosialisasi itu sampai ke rumah-rumah yang mendengarkan radio itu. Itu Pak Muhar. Ya, baik. So di radio ya, seperti kemarin juga saya ngikutin ULTG kemarin? ULTG Ciamis ya? Ya Pak Suswoyo sekarang. Dia juga lagi berjuang di sama dengan Darnisun ya. Kemarin di radio Galuh. Ya. Nah, sempat saya rekod juga itu kan. Baik. Di samping kesibukannya Kang Maman ini sebagai manajer ULTG Garut yang kemarin belajar, kini mengajar. Gimana ceritanya mengajarnya sosok manajer ULTG Garut ini? Wah, kalau kalau terkait itu saya baru ini dikasih jadwal, itu juga mungkin nggak tahu, itu yang namanya teman saya, dia kan tahu sibuk, mungkin waktu itu dia menawarkan bisa bantu saya nggak untuk ngajar apa, ngajar K3, K2 gitu, K2, K3.
Dan kebetulan kan kalau apa namanya saya juga udah ahli K3 umum waktu itu dan masih megang SKP untuk di JBT, akhirnya ya bangga untuk bantu gitu ya. Tapi setelah bantu itu saya kirim CV ke UPDA Semarang, langsung dikasih surat untuk membantu ngajar untuk apa namanya diklat K2 K3 untuk di UPDL Padang gitu. Aduh, ini merupakan apa namanya merupakan ya kesempatan lah buat saya, karena saya mungkin 5 tahun lagi ke depan apa yang bisa saya bantu untuk perusahaan, untuk edukasi gitu ya, untuk minimal lah sedikit yang kontribusi saya sampaikan ke teman-teman muda, ini mudah-mudahan menjadi baik terhadap perusahaan ke depannya gitu. Karena tahu sendiri saat ini bahwa sertifikasi kompetensi itu sangat dibutuhkan Pak Muhar. Kalau tanggal 25, 26, 27 besok kami mencoba untuk ngajar lah, atau bukan ngajar, kalau bahasa saya memberikan inilah flag sharing pengalaman, karena kan teorinya ada di buku tapi pengalaman itu tidak ada di buku gitu. UPDL mana? Saya disuruh ngajarnya oleh UPDL Semarang, tapi ngajarnya UPDL Padang gitu. Oh, teman saya juga di sana UPDL Padang yang sering saya sinergi sama beliau untuk wawancara. Beliau adalah Ahmad Fauzi. Beliau adanya di UPDL Padang. Oh gitu Pak Ahmad Fauzi ya. Mungkin apa namanya kalau mudah-mudahan kita dari waktu ke waktu, hari ke hari, saya jadi banyak saudara, banyak teman gitu Pak Muhar. Itulah yang saya harapkan gitu. Jangan sampai dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita menjadi banyak musuh. Saya yang tidak diinginkan itu Pak Muhar. Nah, termasuk saya juga terima kasih ke Pak Muhar bahwa hari ini saya bisa melakukan apa ya perbincangan yang apa sehat lah gitu dalam mengisi waktu, dan sebentar lagi nanti jam 2 jam 3 itu harus monitoring ini karena hari ini hari Rabu, hari libur, jadwal main layangan ini sangat ramai di Garut karena sehari itu sekitar 2000 layangan atau 1000 layangan terbang di langit. Pak, karena waktu itu juga Pak Ahmad waktu sampai sweeping itu kita ditemani dari kantor induk, dari kantor UPT, itu kita dikawal terus. Pas begitu Pak Ahmad lihat ke langit, Pak Maman ini langit sampah semua, ya ini layangan terbang ini. Kalau hari begini, Sabtu Minggu itu saya ditemani dari kantor induk, ada jadwalnya. Sampai-sampai ada grupnya, FGD-nya layang-layang. Itu. Tapi ya karena emang layang-layang suatu isu yang emang saat ini gitu ya, terutama di Garut, dan sekarang sudah merambah ke wilayah-wilayah lain, Bandung, kemudian ada juga Purwokerto, Semarang juga sekarang merambah ke sana. Sampai-sampai saya intermezzonya waktu itu manajernya Pak Gata apa siapa gitu, jangan-jangan ini di Garut udah berhenti main layangan, kayaknya pemain layangannya pindah ke Bandung katanya. Wah, tidak begitu Pak. Ya insya Allah lah, ntar saya mau sana juga ya. Ya November lah saya coba ke Garut kan. Lihat. Insya Allah silakan nanti kontak kami lah ke sana. Kita nanti jalan-jalan. Oh begini nih kultur di Garut. Biar Pak Muhar nanti tahu nih kondisinya saat ini gitu. Soalnya kan kalau di Garut itu ada sekitar 6 kecamatan yang tidak boleh apa namanya zona merah artinya. Jadi yang pemain layangan itu hati-hati, kalau angin ke sini boleh gitu main layangan. Kalau anginnya arahnya ke arah Sutet atau SUTT, dia pindah tempat gitu. Ya itu pengendaliannya seperti itu, dan alhamdulillah ini sangat signifikan gitu apa namanya untuk hasilnya gitu. Baik tentang UPDL Padang ini. Berarti Kang Maman harus belajar lagi juga ya sebelum mengajar ini ya. Ya ini kan kalau materi ini udah apa namanya baca-baca, karena
bagaimanapun apa namanya, kita harus punya kapabilitas untuk itu. Dan saat ini ya ini ini pengalaman pertama, tapi materi-materinya saya banyak karena di ahli K3 umum juga banyak materi, nanti dikolaborasi dengan materi-materi yang ada dari Diklat, dan materinya ini sangat umum. Cuman untuk teori ngajar apa namanya, karena saya sudah melatih sepak bola, bagaimana mempelajari kultur gitu ya, apa bahasa tubuh mereka, karena kan karakter itu kalau apa namanya melatih sepak bola itu ya. Dan ini mungkin saya jadi apa namanya pengalaman baru yang mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran, karena materi sudah ada, tinggal pematangannya aja, cara penyampaiannya aja, bagaimana siswa itu tidak ngantuk dengan kondisi saat ini, memberikan apa namanya interaksi yang baik gitu antara siswa dengan nanti sebagai yang mengajar gitu. Kalau saya bukan mengajar sebenarnya, ini hanya collecting sharing aja pengalaman. Kemudian kalau ada teman-teman, kalau ada teman, termasuk bermain layang-layang yang baik gitu ya. Kalau itu nggak ada di materinya sebenarnya, itu hanya secara lisan saja. Barangkali di tempat lain ada semacam itu, ya pengendaliannya adalah seperti itu kalau kulturnya sama. Cuman kan kultur di tempat lain belum tentu sama gitu. Tinggal lagi nanti root cause-nya dicari dulu gitu. Nah, itu jadi apa namanya, tipe saya itu seperti itu, root cause-nya dulu dicari. Kalau sudah seperti ini terus-terusan, ya kita harus rubah metode. Termasuk saya juga waktu kemarin, opsi saya itu operator apa akan seperti ini kerjanya, harus ada opsi yang lain, yaitu melatih sepak bola itu. Dan waktu itu alhamdulillah agak sedikit nambah penghasilan, jadi bisa lanjut kuliahnya gitu. Alhamdulillah. Baik. Oke, baik Pak Maman. Mulai ke knowledge sharing. Ini saya lihat juga Pak Mariadi juga GM ini sering knowledge sharing juga ya. Sering tampil di webinar beliau ya. Ya betul Pak Muhar, karena dia juga basicnya juga ngajar. Ya, dia kan alumni ITB. Kemudian Pak Mariadi itu mungkin ya, kalau bedanya antara saya dengan Pak Mariadi itu kan dia langsung tidak ke kontrolen dulu. Kalau Pak Mariadi kalau lihat historinya dari operator langsung ke waktu kepala Tragi. Kalau melihat historinya, kemudian dia jadi DM engineering dan kuliah lagi. Dan saya juga waktu itu sempat diajar sama Pak beliau tuh waktu K2 K3 di Bogor, dan kebetulan pindah ke Bandung, dan kalau main bulu tangkis juga suka berpasangan dengan beliau gitu. Sedikit tentang sosok Pak Mariadi, gimana sosok Pak Mariadi di mata Kang Maman? Kalau di mata saya yang saya tahu, tapi juga saya mohon maaf nih kalau salah ya, kalau Pak Sumaryadi ini adalah orangnya pemikir, kemudian tegas, pembelajar ya, kemudian dia apa namanya, kalau permasalahan itu belum ketemu, coba cari terus root-cause-nya seperti apa, harus sampai titik temunya itu sampai ketemu, biar apa namanya, untuk asesmennya lengkap gitu. Dan setelah asesmen lengkap, baru dia menarik kesimpulannya bahwa oh permasalahan ini adalah adanya di permasalahan di sini. Dan dia juga sangat apa namanya, bahasa intelektualnya sangat bagus sekali lah itu ya, seorang akademisinya. Di samping dia juga mungkin ini dia menjadi dosen, dan apa namanya juga seringlah muncul jadi tampil di webinar. Itu mudah-mudahan menjadi role model lah untuk teman-teman muda nanti ke depan untuk sosok Pak Mariadi, karena Pak Mariadi itu sosok yang seorang pemimpin yang datangnya dari bawah. Jadi Pak Muhar, mohon maaf, itu dia kalau kunjungan ke GGI, dia itu karena udah hatam ya, polanya operator, polanya pemeliharaan, dia paling tahu semuanya gitu. Mohon maaf ini ya, tanda kutip gitu. Gitu. Jadi
yang tidak dilakukan itu dia mungkin jadi kontrolen. Kalau saya kontrolen dulu ya. Kalau Pak Mariadi itu dari operator pemeliharaan ya, waktu itu tragi dan sekolah lagi ITB langsung melejit itu. Itulah sosok Pak Mariadi dan mudah-mudahan menjadi role modelnya teman-teman muda lah gitu. Kang Maman, manajer ULTG Garut, kedepannya mau dibawa kemana nih ULTG Garut ini? Ya apa namanya, semua pimpinan atau semua manajer paling tidak harapannya adalah menjadi yang lebih baik ke depan, dengan mungkin dengan terobosan-terobosan, karena di samping yang di unit operasional itu tantangannya kemarin juga nggak boleh WFH, harus WFO 100%. Karena apa namanya, fokus kita kemarin walaupun layangan, tapi saya tetap itu fokus di peralatan MTU lainnya emang harus seimbang gitu. Jangan sampai kita nanti untuk layangannya beres, tapi MTU-nya malah menjadi muncul lagi permasalahan. Tapi dengan adanya program-program dari kantor induk, program internal dari ULTG juga, karena alhamdulillah teman-teman ULTG di Garut dia sangat inovatif sesuai dengan akhlak sekarang, bahwa untuk gangguan berulang-ulang supaya dimonitor kesiapannya itu dia ada inovasi namanya pendekar. Jadi pendeteksi auto reclose. Jadi sehingga kalau penghantar tidak bisa reclose, itu bisa dimonitor itu, maka akan muncul alarm itu, berarti itu tidak siap dan itu akan menjadi masalah. Karena seperti ketahui bahwa di Garut ini adalah PLTP EBT yang harganya murah. Itu apa namanya, itu pembangkitnya sangat dibutuhkan ke sistem lain gitu. Dari Darajat saja ke Kamojang, nanti ke Bandung Raya, kemudian ke Tasik. Jadi kedepannya di samping mungkin saya masih fokus ke layangan, jangan sampai terlena. Kemudian saya juga fokus ke peralatan MTU, karena program kami ke depan yaitu adalah programnya GI Mandiri gitu. Nah, clue-nya GI Mandiri itu bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan yang sifat insidentil itu bisa dilakukan oleh IJE dan supervisornya yang GI tersebut, Pak Muhar. Misalkan contoh yang sekarang dilakukan adalah misalkan penambahan gas SF6, itu sudah dilakukan oleh GI. Karena seperti ketahui bahwa di Garut itu geografisnya dari mulai Pamengpeuk sampai Malangbong. Pamengpeuk itu perjalanan saja 3,5 jam. Nah, makanya kalau Pamengpeuk, saya ingat Pamengpeuk dulu, saya tahun berapa ya sama Pak Mulyo Aji ke Pamengpeuk gitu. Waduh, deket banget memang. Sampai tidur berapa kali, bangun tidur nggak nyampe. Iya. Saya programnya di Pamengpeuk itu, di GI Pamengpeuk, saya perlakuannya khusus, Pak. Untuk di GI Pamengpeuk, perlakuannya khususnya seperti apa? Jadi setiap anomali yang ada di sana, tinjut langsung. Kemudian klaim-klaim, tinjut langsung. Kemudian dia polutan tinggi untuk di jaringannya, ada cleaning isolator. Kemudian cuinya terus berlanjut. Kemudian untuk dari ROW-nya sendiri, kami pasang namanya di relaynya itu DEF, dari apa namanya, directional at pool. Jadi kalau gangguannya oleh pohon itu dia akan terbaca langsung. Karena apa? Geografis gunung, lembah itu ya. Nah, cara antisipasinya seperti apa ya? Kalau udah di situ terjadi gangguan, kawat putus dan lain-lain, recovery-nya minta ampun. Nah, sekarang kan kita ada antisipasi. Di jaringan ada termovisi untuk sambungan-sambungan, untuk di jampuran-jampuran ada termovisi kalau ada hotspot di situ. Kemudian untuk hariannya seperti cek visual oleh ground patrol, kan sekarang ada newsroom kami, jadi bisa ke monitor gitu. Nah, makanya untuk Pamengpeuk ini kemarin ke teman-teman jangan iri kepada GI yang lain kalau Pamengpeuk ini adalah perlakuannya khusus. Karena kalau bekerja ke sana sehari jam 12 itu berangkat dari LTG, nginep di sana, baru besoknya gitu bekerja.
Itu paling apa namanya untuk yang di Pemuntut ini, Bang. Oke, baik Kang Maman. Terakhir mungkin ada himbauan buat pelanggan PLN khususnya. Ya mungkin kalau himbauan atau pesan dan kesannya untuk PLN ya, mungkin untuk di Garut ini terutama UP3, kemarin saya juga udah koordinasi dengan manajer-manajer ULP-nya, Bu tolong digenyot jualannya karena ini biar tersalurkan, karena terapot-terapot di wilayah LT Garut masih 80% gitu ya. Kemudian apa namanya yang di Malangbong aja yang apa namanya si teraponya itu jualannya udah 80%. Kemudian untuk himbauan ke masyarakat apa namanya terkait di Garut, yaitu juaranya layangan, dan alhamdulillah saya setelah kerjasama dengan komunitas layangan Pelangi Garut, dan Pelangi itu ada di Jawa Barat juga. Saya terima kasih banyak kepada seluruh komunitas yang di komunitas Pelangi di Kabupaten Garut dan mungkin di kabupaten lain sudah melakukan kerjasama dengan kami, dan alhamdulillah hasilnya baik. Jadi para komunitas layangan bisa bermain layangan dengan nyaman, tidak mengganggu jaringan listrik. Itu harapan dari PLN, dan seperti diketahui bahwa di PLN di Garut ini tidak bisa dihentikan bermain layangan, tapi bagaimana kita kerjasama, bagaimana di mana lapak-lapak yang aman dan tidak aman. Untuk secara umumnya tetap kita apa namanya PLN ini jadikanlah menjadi salah satu-satunya menjadi perusahaan yang terus berjualan listrik. Dengan kondisi sekarang ini, alhamdulillah dengan direksi yang baru ini PLN akan lebih sehat karena semua terlibat, ada influencer, ada ranger ya. Itu program-programnya sangat baik sehingga ke depan saya 5 tahun ke depan bisa melihat PLN lebih maju daripada sekarang. Itu aja Pak Muhar. Ya untuk PLN Group teruslah berkarya, teruslah perbaiki apa namanya kinerja-kinerja sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing, sehingga arahnya menjadi program yang dicadangkan, yaitu ada PLN 1, ada PLN 2, dan PLN 3 itu bisa tercapai dengan baik. Dan tentunya kita dibentengi sekarang dengan budayanya akhlak, dan akhlak ini adalah sangat menyeluruh. Mulai dari awalnya perubahan-perubahan itu adalah sekarang mungkin akhlak yang mungkin terlengkap, dan kemudian mungkin di depan juga ada setiap direksi mungkin ada program baru, tapi program ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan mungkin nanti ke depan juga tetap bahwa perubahan akan terjadi, dan perubahan terjadi ke teman-teman yang PLN Group. Tetap semangat kita bekerja masing-masing dengan tugas dan fungsi masing-masing, baik di pembangkit, di proyek, di transmisi, dan mungkin di tempat-tempat yang lain. Mungkin itu Pak Muhar, terima kasih banyak. Oke, baik, demikian panggung Lung Tuger Sapa hari ini, hari Rabu, tanggal 20 bulan Oktober tahun 2021 dengan Kang Maman. Beliau adalah manajer ULTG Garut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.